Jokowi panas, Jokowi stres, Jokowi ini. Tahu gak Jokowi kenapa panas? Karena memborong seluruh majalah Tempo. Sampai majalah Tempo sampai bingung loh, ya kan? Produksi lagi, habis lagi, diborong lagi, semuanya diborong. Jangan sampai majalah itu beredar di masyarakat. Kalau apa yang diucapkan di majalah Tempo itu tidak fakta, ngapain lu kepanasan Jokowi? Kenapa lu memborong seluruh majalah Tempo? Yang dimaksud sekarang yang memborong tuh pakai uangnya Jokowi atau uang APBN? Jokowi kan suka banget memakai uang negara. Suka banget. Jokowi kan aja utang. Majalah Tempo edisi 10 tahun Jokowi hilang di pasar, ada yang borong. Edisi khusus majalah Tempo yang dirilis pada tanggal 29 Juli hingga tanggal 4 Agustus tahun 2024 dengan judul Sampul Nawadosa Jokowi dilaporkan menghilang dari peredaran. Pertanyaan itu bermunculan di media sosial, salah satunya di akun milik pakar tata kota, Marco Kusumawijaya. Marco mencuit untuk melawan hilangnya majalah Tempo, pihak manajemen dilaporkan memberikan akses gratis kepada masyarakat. Bener ya ini @tempo.com, boleh bantu edarkan. Tempo edisi khusus 10 tahun Jokowi hilang di pasaran. Dicetak lagi, hilang lagi. Ada yang borong. Tempo melawan dengan bikin akses gratis edisi itu, cuit Marco di akun X dikutip Rabu tanggal 7 Agustus tahun 2024. Bukan kali ini saja Tempo mengalami kejadian seperti ini. Pada 2010, majalah yang mengangkat sampul depan berjudul Rekening Gendut Perwira Polisi juga diborong orang-orang yang mirip polisi. Dalam laporannya, Tempo memaparkan adanya indikasi rekening bank milik sejumlah jenderal di Mabes Polri yang mencurigakan. Sedangkan, dalam edisi khusus Nawadosa Jokowi, Tempo mengurai 18 dosa mantan Gubernur DKI Jakarta itu selama hampir 10 tahun memimpin Indonesia. Wakil pemimpin redaksi majalah Tempo, Bagja Hidayat, membenarkan majalah tempatnya bekerja saat ini menghilang dari pasaran. Tetapi hal itu diakibatkan karena permintaan yang sangat tinggi dari publik. Kami menganggap ini apresiasi pembaca kepada jurnalisme yang baik. Kami berterima kasih atas atensi tersebut. Kami memberikan akses gratis di edisi digital secara terbatas sejak edisi ini terbit pada Ahad 2 pekan lalu, ujar Bagja kepada IDN Times melalui pesan pendek, Rabu malam. Ketika ditanyakan apakah penyebab menghilangnya majalah lantaran diborong pihak tertentu, Bagja mengaku tak tahu secara pasti. Kami menyediakan majalah cetak seperti biasa melalui layanan pelanggan dan loka pasar, tuturnya. 1. Tempo membuat edisi untuk memeriksa janji Jokowi. Sementara, di bagian pertama edisi khusus itu, Tempo memberikan penjelasan alasan mereka membuat edisi 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. Mereka memutuskan mengangkat edisi khusus tersebut jelang pensiunnya Jokowi pada tanggal 20 Oktober mendatang. Redaksi majalah Tempo memutuskan memeriksa kembali, apakah janji-janji yang tertuang dalam nawacita sudah berhasil dipenuhi. Kami memutuskan untuk memeriksa janji-janjinya, melihat apa yang telah dia perbuat dan menyajikannya dalam sebuah edisi khusus. Edisi khusus itu untuk memperingati penetapan Komisi Pemilihan Umum atas kemenangan Jokowi dalam Pilpres tanggal 22 Juli tahun 2024, demikian isi majalah Tempo edisi khusus itu, dikutip Rabu tanggal 7 Agustus tahun 2024. Dalam rapat redaksi, manajemen Tempo sepakat tema besar edisi 10 tahun pemerintahan Jokowi adalah pembalikan demokrasi untuk mewawas diri. Demokrasi, kata Tempo, perlu terus dirawat dan diperjuangkan.
Juga sebagai pengingat bahwa kemunduran demokrasi yang terjadi hari ini mungkin akan makin parah, kata mereka. Tempo membutuhkan waktu 3 bulan untuk menyiapkan edisi khusus tersebut. Mereka kemudian menggelar lebih dari 10 diskusi terarah dengan ahli hukum, ekonom, pengamat politik, pegiat anti korupsi, pembela HAM, hingga aktivis lingkungan. Dari diskusi dengan para narasumber itu, kami mendapatkan gambaran mengenai berbagai kesalahan Jokowi, ujar mereka. 2. Jokowi tak menerima tawaran wawancara khusus dari majalah Tempo. Namun, dalam edisi khusus mengenai evaluasi kepemimpinan Jokowi, tidak ada wawancara khusus bersama mantan wali kota Solo tersebut. Tempo mengaku sudah membuka ruang selebar-lebarnya kepada Jokowi untuk memberikan penjelasan dari sisinya. Surat permohonan wawancara khusus pun, kata mereka, sudah diajukan berkali-kali, termasuk melalui Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono pada pertengahan Juni lalu. Dia memastikan surat sudah sampai di meja Presiden, kata Tempo. Namun, hingga edisi khusus itu terbit, Jokowi belum memberikan waktu untuk wawancara khusus. Jurnalis Tempo sudah menyodorkan pertanyaan dalam berbagai kesempatan wawancara cepat atau doorstop. Tapi, Jokowi baru menjawab sebagian kecil dari daftar pertanyaan yang kami siapkan, kata Tempo. 3. Daftar 18 dosa Jokowi yang diurai majalah Tempo. Berikut adalah daftar 18 dosa Jokowi yang diurai dalam edisi khusus majalah Tempo. 1. Dinasti dan oligarki politik. 2. Pelemahan institusi demokrasi. 3. TNI di ranah sipil. 4. Konflik di Papua tak kunjung padam. 5. Runtuhnya sistem pendidikan. 6. Watak patron klien kepolisian. 7. Politisasi kejaksaan. 8. Pelemahan KPK. 9. Kegagalan menangani pelanggaran HAM berat. 10. Karut-marut mengelola APBN. 11. Runtuhnya independensi Bank Indonesia. 12. Ketergantungan pada utang China. 13. Pemaksaan ibu kota Nusantara. 14. Gimik diplomasi luar negeri. Kerusakan lingkungan. Konflik agraria. Kriminalisasi atas nama proyek strategis nasional PSN. Kebebasan sipil yang menyempit. 4. Pemerintahan Jokowi disebut terbuka menerima berbagai bentuk kritik. Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menanggapi digelarnya Mahkamah Rakyat Luar Biasa untuk mengadili 9 dosa Presiden Jokowi. Menurut Ari, pemerintah terbuka menerima berbagai bentuk kritik dan dukungan. Pemerintah terbuka menerima kritik ataupun dukungan terhadap jalannya pemerintahan. Kritik merupakan hal yang lazim dalam negara demokrasi. Kritik dapat menjadi masukan yang konstruktif untuk memperbaiki di semua bidang pemerintahan, ujar Ari dalam keterangan tertulisnya pada Juni lalu. Di sisi lain, lanjut Ari, Presiden Jokowi dan pemerintah juga mendapatkan apresiasi, dukungan dan kepercayaan yang positif dari masyarakat. Sebagaimana hasil survei lembaga-lembaga yang kredibel, misalnya Litbang Kompas yang baru saja menunjukkan tingkat kepuasan pada kinerja pemerintahan Jokowi mencapai 75,6%, katanya. Presiden Jokowi sendiri baru-baru ini meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, jika selama memimpin banyak melakukan kesalahan. Di hari pertama bulan kemerdekaan, Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan hilaf selama ini, ucap dia, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024 malam. Khususnya, selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, sambungnya. Jokowi menyadari, tidak bisa menyenangkan semua pihak ketika memimpin Indonesia. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, imbuhnya.